Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Wanda, Dinda, Sofi, Riza, Nova, Zakir, Riki, dan saya sendiri Jatil. Jadi di sini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai ergonomi dengan subtopik kekuatan fisik untuk melakukan tugas. Terus apa aja sih yang akan kami bahas kali ini? Nanti kami akan menjelaskan tentang pengertian ergonomi dan penjelasan singkat mengenai kekuatan fisik dalam melakukan tugas, serta cara untuk mengurangi terjadinya kelelahan fisik. Untuk mengetahui lebih lanjut, langsung saja yuk kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. Ergonomi adalah suatu pendekatan multi atau interdisiplin yang berupaya menserasikan alat, cara, dan lingkungan kerja terhadap kemampuan, kebolehan, dan batasan manusia untuk menciptakan kondisi kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja. Dalam ergonomi berkontribusi berbagai macam disiplin, seperti disiplin biologi, anatomi, fisiologi, kesehatan, gizi, antropologi, psikologi, dan sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, perlu disadari, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memberikan kesejahteraan kepada manusia, sering pula menimbulkan dampak negatif yang tidak kita inginkan, seperti timbulnya polusi, bising, vibrasi, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan sebagainya. Setiap individu mempunyai kekuatan dan kemampuan yang berbeda dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang dimilikinya. Kekuatan dan kemampuan individu secara holistik mencakup kekuatan atau kemampuan fisik dan kekuatan non-fisik. Kekuatan atau kemampuan fisik mempunyai kontribusi besar pada pekerjaan yang menuntut stamina fisik prima, kesekatan tangan. Kekuatan sebagai dasar kapabilitas fisik seseorang pekerja atau karyawan. Ada berbagai kemampuan fisik dasar, yaitu kekuatan dinamis, kekuatan tubuh, kekuatan statis, koordinasi tubuh, keseimbangan, dan juga stamina. Sedangkan kekuatan atau kemampuan non-fisik mencakup kemampuan intelektual atau IQ dan kemampuan emosional atau IQ. Kemampuan intelektual merujuk pada tingkatan intelijensi seseorang untuk melakukan aktivitas mental seperti berpikir, memahami, dan mengambil keputusan. Kemampuan ini dapat diperoleh dari level pendidikan dan pengalaman. Salah satu uji kemampuan ini adalah dengan menggunakan tes IQ atau Intelligence Question. Sedangkan kemampuan emosional merujuk pada kemampuan seseorang dalam menyadari perasaan, mengelola emosi, motivasi diri sendiri, mengekspresikan empati, dan menangani hubungan dengan orang lain. Beberapa klasifikasi yang terdapat di dalamnya antara lain mengangkat dan menurunkan atau lifting lowering, mendorong dan menarik atau push or pull, memutar atau twisting, membawa atau carrying, dan menahan atau holding. Berikut batasan angkat secara legal dari berbagai negara bagian benua Australia yang dipakai sebagai batasan angkat secara internasional, yaitu pria di bawah usia 16 tahun, maksimum beban angkatnya adalah 14 kg. Pria usia 16-18 tahun, maksimum beban angkatnya sebanyak 18 kg. Pria usia lebih dari 18 tahun tidak ada batasan angkat. Dan sedangkan wanita usia 16-18 tahun, maksimum beban angkatnya sebanyak 11 kg. Dan wanita usia lebih dari 18 tahun, maksimum beban angkatnya sebanyak 16 kg. Batasan angkat dapat membantu untuk mengurangi rasa nyeri, ngilu pada tulang belakang bagian para wanita, atau yang disebut dengan back injuries incidents to women. Di samping itu, akan mengurangi ketidaknyamanan kerja pada tulang belakang, terutama pada pekerja yang berat. Tuh, sakit sih, sakit semua badanku ini. Kenapa sih, Kir? Datang-datang langsung ngeluh-ngeluh gitu. Aku juga lagi pusing nih. Jangan nambah-nambahin pikiran aku deh. Kamu datang-datang langsung ngeluh. Aku yang pusing, jadi tambah pusing. Badanku sakit semua, kayaknya gara-gara salah waktu mengangkat pasien. Sekarang ototku rasa kaku, badanku juga rasa capek banget. Terus akhir-akhir ini aku sering nyari otot, kurang olahraga mungkin. Aku juga
juga ngerasa sih akhir-akhir ini tuh kayak capek banget gitu. Kayaknya sih gara-gara kita tuh kayak kebanyakan kerja fisik gitu. Mana akhir-akhir ini aku juga sering kayak angkat-angkat barang gitu. Mana waktunya lama lagi, kayak sering banget gitu angkat-angkat. Jadi cepet capeknya gitu, lelah banget nih badan kan. Ya gak sih? Kayaknya kita benerin deh cara kita kerjaan biar gak terasa sakit begini. Gimana ya caranya? Adapun dampak kekuatan fisik untuk melakukan tugas yaitu yang pertama, apabila terjadi kesalahan dalam proses pengangkatan atau pengangkutan dapat terjadi berbagai keluhan ataupun cedera otot. Kedua, kurangnya kekuatan genggaman tangan atau kelelahan otot tangan. Ketiga, tremor pada otot, perasaan nyeri pada otot, kontraksi kuat otot yang kuat serta berlangsung lama mengakibatkan keadaan yang dikenal sebagai kelelahan otot. Keempat, melemahnya kemampuan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan dan meningkatkan kesalahan dalam melakukan kegiatan kerja. Yang kelima, aktivitas mengangkat yang salah akibat overreaction sering menyebabkan cedera pada anggota tubuh bagian belakang, sedangkan pada aktivitas lifting, heading, dan dragging load merupakan kerja otostatis dan diklarifikasi sebagai kerja berat. Dan terakhir, kelelahan secara umum ditandai dengan berkurangnya kemampuan untuk bekerja yang disebabkan oleh kerja monotoni, intensitas, dan lamanya kerja fisik. Keadaan lingkungan, sebab-sebab mental, status kesehatan, dan keadaan gizi. Nah, supaya kita terhindar dari kejadian di atas, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu usahakan untuk tidak mengangkat beban melebihi batas kemampuan, dan jangan mengangkat beban dengan gerakan cepat dan tiba-tiba. Tempatkan beban sedekat mungkin dengan pusat tubuh, karena makin dekat beban, makin kecil pengaruhnya dalam memberi tekanan pada punggung, bahu, dan lengan. Dan makin dekat beban, maka makin mudah untuk menstabilkan tubuh. Tempatkan kaki sedekat mungkin dengan beban saat mulai mengangkat dan usahakan dalam posisi seimbang. Tekuk lutut dalam posisi setengah jongkok sampai sudut paling nyaman. Jaga sikap punggung dan bahu tetap lurus, artinya tidak membungkuk, menyamping, atau miring. Serta turunkan beban dengan menekuk lutut dalam posisi setengah jongkok dengan sudut paling nyaman. Adapun teknik yang benar yang seharusnya dilakukan adalah pegangan terhadap bahan yang diangkat harus tepat, lengan harus berada sedekat mungkin dengan badan dan dalam posisi yang lurus. Posisi tulang belakang harus tetap lurus, dagu segera ditarik setelah kepala bisa ditegakkan. Posisi kaki meregang untuk membagi momentum dalam posisi mengangkat. Berat badan harus dimanfaatkan untuk menarik dan mendorong, sedangkan gaya untuk gerakan dan perimbangan. Beban diusahakan sedekat mungkin terhadap garis vertikal yang melalui pusat gravitasi tubuh. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat ergonomi dengan pembahasan kekuatan fisik untuk melakukan tugas. Jadi bisa disimpulkan ya, ergonomi adalah suatu pendekatan yang berupaya menserasikan alat, cara, dan lingkungan kerja terhadap kemampuan, kebolehan, dan batasan manusia untuk menciptakan kondisi kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja. Seluruh kekuatan dan kemampuan individu secara holistik mencakup kekuatan atau kemampuan fisik dan kekuatan dan kemampuan non-fisik. Beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu usahakan untuk tidak mengangkat beban melebihi batas kemampuan dan juga mengangkat beban dengan gerakan cepat dan tiba-tiba. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat sore teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat. Bintang kecil di langit yang biru, oi, amat banyak menghias angkasa. Ku ingin terbang dan menari di jauh tinggi.
ke tempat kau berada.